saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita hari ini kita mau beribadah. Biarlah kita mau terima sukacita yang dari Tuhan. Kita katakan terima sukacita surga. Haleluya. Dekat
Shalom saudara sekalian, dimanapun berada, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini, sebab saya percaya firman Tuhan yang disampaikan dengan benar, sangat berkuasa mengubah kita semua. Sebelum itu mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, berkati gerejamu, dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan, sampai ke ujung bumi, agar semua kami, gerejamu di muka bumi ini, boleh menjadi teladan bagi dunia ini. Dunia semakin gelap, sehingga membutuhkan terang kebenaran firman-Mu. Berkati program ini, berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, jika kita bicara soal kesuksesan, semua orang di dunia ini ingin sukses. Tidak ada satu orang pun yang ingin gagal, tidak ada. Yang menjadi masalah bukan keinginan suksesnya. Yang menjadi masalah adalah sukses, pengertian sukses yang ada dalam pikiran seseorang. Kalau pengertian itu salah, maka seluruh hidupnya menjadi salah arah. Bayangkan kalau seseorang sukses dalam bidangnya. Apa misalnya? Bisnis sukses kaya raya. Uang triliunan. Apakah itu bisa membuatnya bahagia? Tanda tanya besar. Sebab banyak orang kaya juga ternyata tidak puas dengan apa yang dimiliki. Tidak puas tentu saja tidak bahagia. Dunia ini ironi. Banyak sekali ironi yang terjadi. Semakin kaya seseorang, ternyata ia bukannya semakin puas, tetapi semakin ingin lebih lagi. Sehingga definisi kesuksesan menjadi kabur. Coba bayangkan kalau seseorang sukses di dunia ini, taruhlah ia bahagia. Tapi ketika mati, ia tidak tahu kemana larinya. Ketika mati, kalau ia ditolak Tuhan, maka itu bukan kesuksesan. Di dunia yang cuma singkat ini sukses, tidak ada gunanya sama sekali kalau nantinya ditolak Tuhan. Itulah sebabnya setiap orang yang fokus pada kesuksesan di dunia ini, jangan lupa, kalau kesuksesannya hanya kesuksesan dunia, itu hanya singkat manfaatnya. Bahkan akan mencelakakan dalam jangka waktu yang panjang. Apalagi di balik kubur. Seringkali harta itu mencelakakan jika kita tidak dewasa imannya. Sukses ala dunia ini tidak sama dengan sukses ala surgawi. Ini yang perlu kita tahu. Apa sih sukses definisi di banyak orang? Bagi seorang salesman, sukses itu jika ia bisa melakukan penjualan mencapai target yang diberikan oleh perusahaan. Itu artinya sukses. Jika tidak mencapai target, itu artinya tidak sukses. Jika sebuah keluarga bahagia, rukun, dianggap sukses oleh dunia ini dalam hal berkeluarga. Ya. Jika seorang anak berbakti kepada orang tuanya, sekolah tinggi sampai ke luar negeri dianggap sukses oleh dunia ini. Padahal dengan sekolah ke luar negeri, anak itu nggak pulang lagi kerja di sana. Jadi sebenarnya orang tua justru kehilangan. Tapi itu dianggap sukses oleh dunia ini. Bagaimana dengan kita semua? Ada lagi yang mengagung-agungkan kepandaian, prestasi dalam bidang akademik. Kalau gelarnya sudah setinggi, mungkin dianggap sukses. Ya, ini persepsi umum.
Kalau seorang punya keahlian khusus dianggap sukses. Ada lagi yang menganggap sukses itu kalau bisa keliling dunia. Enak juga ya keliling dunia ya. Itu dianggap sukses oleh dunia ini. Kalau seorang atlet yang menjadi juara dunia, itu dianggap sukses. Tapi lagi-lagi begini Bapak Ibu. Hidup ini kan fana, singkat, pendek. Sebab berlalunya buru-buru, kata Alkitab. Jadi, marilah kita merenung. Kalau kita sukses hari ini, untuk apa juga? Sebab sebentar juga kita akan mati. Ini bukan berarti saya sedang mengajarkan kalau gitu kita tidak usah sukses atau kita frustasi. Bukan. Saya cuma mau ingatkan, kesuksesan dunia itu bisa mencelakakan jika seseorang fokusnya ke sana terus. Dia tidak ingat bahwa dirinya adalah milik Tuhan. Bahwa ia sudah ditebus oleh Tuhan. Itulah sebabnya seringkali kekayaan justru mencelakakan. Sebab membuat si empunya kekayaan mabok dunia. Ia bingung mau membeli apa dengan kekayaannya. Sampai akhirnya bingung sendiri, tidak beli apa-apa. Manusia itu tidak bisa dipuaskan oleh apapun di dunia ini. Hanya satu yang bisa memuaskan itu. Cuma sayang banyak orang tidak percaya. Kalau manusia diciptakan oleh Tuhan, tentu saja yang bisa memuaskan Sang Pencipta. Sederhana bukan? Tapi banyak manusia tidak percaya dan tidak peduli dengan hidupnya saat ini. Yang penting ketika aku hidup, aku mau nikmati senikmat-nikmatnya, Pak. Aku mau menikmati hidup. Nanti saja kalau sudah tua bertobat, ada yang begitu. Padahal setiap saat kita bisa mati. Tidak nunggu tua. Dan bahkan ketika nunggu tua pun, setelah tua nggak bisa bertobat, karena sudah biasa duniawi, karena tidak memiliki pengertian kebenaran. Karena pengertian akan kebenaran itu tidak bisa instan didapatnya. Harus lewat pembelajaran yang panjang seumur hidup kita. Harus melalui training, ujian, harus melakukannya dalam hidup kita. Supaya kita semua benar-benar menghayati dan kodrat kita berubah. Bukan hanya kebiasaannya yang berubah, tapi benar-benar kita berubah. Ya, sukses itu apa? Definisi yang kita punya itu akan menentukan bagaimana kita hidup. Nah, pada kesempatan ini saya ingin ingatkan semua bahwa uang itu berbahaya. Bisa berguna, bisa mematikan. Bisa menyelamatkan, bisa membinasakan. Kalau kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, maka uang menjadi berguna untuk alat keselamatan. Tapi kalau uang itu kita gunakan untuk diri sendiri, maka itu menjadi alat kebinasaan. Tuhan Yesus sudah menjelaskan, seseorang tidak bisa cinta kepada dua Tuhan. Cinta uang atau cinta Tuhan. Pilih salah satu. Ya. Jadi kalau punya uang banyak, gunakan itu untuk bersahabat dengan Tuhan. Bersahabat dengan Tuhan harus mengerti apa sih yang menyenangkan Tuhan. Itulah yang harus kita perbuat. Itulah ibadah yang benar. Ibadah itu jadi tidak hanya liturgis, tidak hanya pergi ke gereja, tidak hanya mendengar khotbah, tapi benar-benar belajar firman kebenaran, sehingga seluruh premis kita, mindset kita pun berubah. Ada amin ya, Bapak Ibu? Ya, kita lanjutkan dulu. Kalau ditanya apakah kita sudah sukses, jawaban kita tergantung masing-masing kita.
Tapi saya cuma mau ingatkan, hidup kita ini di masa depan kita semua mati. Dan setelah kematian itu kekekalan. Jadi bagaimana kita mengarahkan tujuan kita? Tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang seseorang biasanya sampai ke kubur saja. Padahal ada hidup di balik kubur. Ini yang membuat banyak orang hidupnya meleset, sia-sia akhirnya. Ya. Jadi kita orientasi berpikirnya harus di balik kubur. Alkitab mengatakan ada langit yang baru dan bumi yang baru. Orientasi itu harus ke sana. Bagaimana kita mengarahkan hidup kita sampai di sana. Sebab kalau sampai di kubur saja, maka hidup kita akan sia-sia. Maka kita tidak akan mempersiapkan diri baik-baik untuk kekekalan. Padahal segala sesuatu yang tidak dipersiapkan baik-baik, pasti hasilnya tidak baik. Dalam hal ini, kalau seseorang tidak belajar kebenaran dari sejak muda, ia tidak akan mengerti. Dan ia tidak akan pernah memuaskan hati Tuhan. Dan ia tidak akan pernah mengerti arti ibadah yang sebenarnya. Ibadah yang sejati. Saya bacakan Lukas 12 ayat 16 sampai 21 ya. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Tuhan Yesus sering mengajar dengan menggunakan perumpamaan. Mengapa? Supaya dapat diterima dengan mudah. Perumpamaan itu kan mudah diterima. Ya. Nah, katanya ada seorang kaya. Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Saking banyak hartanya. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Orang kaya ini berpikir kalau hartanya banyak, maka ia bisa berkata dengan jiwanya, hai jiwaku, tenanglah, beristirahatlah, senang-senanglah, nikmatilah semua itu. Tapi firman Tuhan berkata begini, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Untuk siapa itu semua itu? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Seseorang yang kaya raya di bumi ini, belum tentu kaya di hadapan Allah. Artinya apa? Tidak berkenan. Allah tidak berkenan. Tidak bernilai orang itu. Meskipun kaya raya di bumi. Sebaliknya, di bumi orang tidak kaya. Tapi ia menyenangkan hati Tuhan seumur hidupnya. Maka di hadapan Tuhan ia kaya. Maka Tuhan berkenan kepadanya. Amin ya. Kaya di sini yang dimaksud kaya rohani tentu saja. Bukan kaya jasmani. Jadi sukses yang benar itu adalah kesuksesan yang kekal. Bukan yang sementara. Kalau yang sementara itu bukan kesuksesan yang harus kita kejar. Yang utama adalah kesuksesan yang kekal. Jangan orientasi itu hanya seumur hidup kita saja.
tapi harus sampai kekekalan. Hidup ini coba Bapak Ibu bayangkan, terutama Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah berumur. Coba bayangkan, hidup cuma begini saja kok. Bayangkan kalau kita ditolak Tuhan. Wah, itu mengerikan itu. Makanya kesuksesan itu harus dipandang dari sudut pandangnya Tuhan, bukan sudut pandang kita. Apa yang Tuhan inginkan ya? Apa yang Tuhan sebut dengan sukses ya? Apa yang definisi sukses menurut Tuhan ya? Gitu. Tuhan menginginkan kita semua supaya menjadi anak-anak Allah. Itulah kesuksesan yang sebenarnya. Banyak orang tidak mengerti sih kalau kita bicara seperti ini. Menjadi anak Allah itu seperti apa sih, Pak? Menjadi anak Allah itu apapun yang kita lakukan, sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan. Menjadi anak Allah itu melakukan kehendak Bapanya yang di surga. Menjadi anak Allah itu hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Seperti Bapa di surga, seperti Tuhan Yesus. Itulah sebabnya di dalam diri orang percaya diberi Roh Kudus. Agar kita boleh menjadi anak-anak Allah. Benar-benar sukses sebagai anak Allah. Bukan sukses duniawi, bukan. Dunia kita jangan gagal. Tapi persembahkanlah seluruh yang kita dapat itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan persembahan uang di gereja saja ya, bukan itu. Seluruh hidup kita harus menyenangkan Tuhan. Itulah sukses yang dimaksud oleh Tuhan. Tuhan jauh-jauh dari yang maha tinggi, merendahkan diri ke bumi, menjadi manusia biasa. Coba, supaya apa? Supaya kita sukses menjadi anak-anak Allah. Supaya kita mengerti, berubah. Itu maksudnya. Banyak orang tidak mengerti, makanya tidak mau belajar. Sudah menjadi Kristen terus merasa sudah selamat. Padahal itu belum apa-apa. Kristen itu hanya agama. Anak-anak Allah itu bukan agama, tapi perubahan nyata dalam seluruh hidup kita. Tubuh, jiwa, dan roh kita sebagai persembahan yang harum bagi Tuhan. Itu sebenarnya yang Tuhan inginkan. Bukan uang kita. Coba kita evaluasi ya, setiap hari itu kita melakukan apa? Sejak pagi hari, bangun tidur, kemudian doa pagi, sarapan pagi, mandi, berangkat kerja, sampai malam hari. Lalu pulang, sudah capek. Sampai rumah mandi, makan, dan mulai istirahat. Besoknya begitu lagi. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan pun berganti bulan. Tidak terasa tahun pun berganti tahun. Rambut sudah mulai memutih. Tidak terasa manusia terjebak dalam rutinitas. Kalau hanya seperti itu, hidup ini tidak menarik, sia-sia. Untuk itulah Tuhan datang. Aku memberikan damai sejahtera, memberi perhentian bagi kamu. Belajarlah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Refreshing. Keadaan yang damai, tenang, bahagia. Tapi bukan oleh dunia ini. Terutama mindset kita harus diubah. Berubahlah menurut pembaharuan budimu. Kata kitab Roma. Ya. Jadi hari ini kita harus terus mempersoalkan hidup kita ini. Untuk apa uang yang kita punya sekarang ini? Untuk apa kepandaian yang kita punya? Untuk apa kita terkenal, dikenal banyak orang, berkuasa?
Untuk apa kita punya bisnis yang sukses? Untuk apa kita punya teman yang banyak? Itu bukan kesuksesan yang dimaksud. Itu tentu saja baik. Tapi kalau tidak digunakan untuk kepentingannya Tuhan, maka itu semua sia-sia. Karena begitu kita mati, ditolak Tuhan nanti. Karena semua yang ada pada kita itu harus nanti akan dituntut oleh Tuhan. Itulah talenta yang ada pada kita. Talenta bukan hanya bakat loh ya. Semua yang ada pada kita. Entah itu uang, entah itu waktu, kepandaian, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Makanya Bapak Ibu, jangan buang-buang waktu untuk kegiatan yang sia-sia atau yang tidak berhubungan dengan kekekalan. Setiap saat, setiap detik itu sangat berharga. Apalagi di masa pandemi ini, kita harus semangat, harus kerja keras, harus sukses. Tapi kita harus tahu kesuksesan dunia ini hanya sementara, sehingga semua kupersembahkan bagi Tuhan. Itu yang benar. Ayo berubah. Banyak orang tidak mau kalau disuruh berubah. Enggak tahu apa yang dikhawatirkannya. Tuhan tidak butuh uangmu. Tuhan butuh kita semua berubah. Semua yang ada pada kita berubah. Ya. Kalau orang benar akan tahu persis apa yang harus dilakukan dengan waktunya, terutama dengan uangnya. Disimpan untuk diri sendiri atau untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan itu bukan berarti diberikan kepada gereja saja. Itu digunakan untuk semua hal yang untuk kepentingan Tuhan. Contoh sederhana, untuk anak kita ya kita harus sekolahkan yang benar supaya ia pandai. Dan nanti kita ajari mengenal Tuhan yang benar sejak kecil. Itu tujuannya. Mengapa ya harus pandai, ya harus sukses? Mengapa? Supaya hidupnya jadi berkat, bukan jadi sandungan. Kan begitu. Itu maksudnya. Ya. Banyak orang seleranya dunia ini, padahal itu akan lenyap. Tidak digunakan untuk Tuhan. Itu namanya seleranya, selera rendah. Seperti Esau, hanya semangkuk kacang merah, maka hak kesulungan dilepaskannya kepada Yakub. Banyak orang hanya harta dunia yang tidak seberapa saja, itu seperti semangkuk sup kacang merah. Dilepaskannya keselamatan dalam Tuhan Yesus. Itu tidak tahu nilai daripada keselamatan. Sayang sekali banyak orang tidak mengerti dan tidak menghayati hal ini. Kalau orang menghayati hal ini, tentu ia akan semangat hidup. Damai, tidak takut apapun. Sebab apapun yang kulakukan, kupersembahkan bagi Tuhan. Itu mantap, saudara. Hidup menjadi menarik. Dan hidup menjadi berharga di mata Tuhan. Dan hidup kita pun di dunia akan menjadi berkat bagi sesama kita. Mulai dari lingkungan terkecil kita, lingkaran terkecil. Bagi pasangan hidup, bagi anak, bagi saudara, keluarga besar, bagi masyarakat, bagi dunia. Begitu. Itu baru namanya sukses. Sampai kekekalan. Amin ya. Jadi mulai sekarang, Bapak Ibu harus ingat, di dunia ini banyak orang yang sukses, tapi tidak mengenal Tuhan. Dan akhirnya juga mati. Itulah sebabnya orang yang gagal itu meleset hidupnya. Itu disebut hamartia, hamartano di teks asli Alkitab Perjanjian Baru.
Artinya meleset, tidak kena sasaran. Kalau kena sasaran itu sukses. Tidak kena sasaran, meleset. Hidup manusia yang kena sasaran, itu sasarannya Tuhan. Tuhan yang men-setting kita supaya seperti yang Ia ingini, tepat. Itulah yang disebut kemelesetan, itu disebut dosa. Jadi mulai sekarang kita harus evaluasi diri kita. Apakah kita masih meleset? Kalau iya, cepat diperbaiki. Kita harus mengejar kesempurnaan. Kalau bisa jangan meleset apapun. Banyak orang meleset, mengapa? Tertarik pada harta. Tertarik pada posisi. Tertarik pada hal-hal lain. Menaruh hal-hal lain itu di atas kebenaran. Padahal kalau seseorang mengetik kebenaran nomor satu, yang lain hidup sederhana atau apapun yang kita alami, bukan masalah. Serius, bukan masalah. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi Mazmur 90 ayat 10 mengingatkan kita bahwa masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat ini sering sekali kita baca. Tanpa terasa umur kita bertambah, sudah mendekati angka 70, 80, terus setiap tahun semakin dekat. Rata-rata umur manusia di bumi, kalau menurut data yang saya dapat ya, rata-rata tertinggi ada di Israel, yaitu 81,6 tahun usia rata-rata. Kemudian dunia, rata-rata dunia 69 tahun. Tapi kalau kita perhatikan hari ini, ada banyak 30 juga sudah kena kanker, 40 gitu ya. Dunia semakin berbahaya, lingkungan, polusi semakin tinggi, gaya hidup, gaya pola makan dan sebagainya semakin rusak. Penggunaan zat warna, pengawet makanan dan sebagainya semakin banyak. Umur manusia semakin pendek. Pengkhotbah 12 ayat 1 mengingatkan begini, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Artinya gini loh, kita harus ingat Tuhan sejak dini. Makanya kita harus ajarkan anak-anak kita takut akan Tuhan sejak dini. Ya. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Suatu hari, kalau kita sudah tua dan tidak berdaya lagi, maka tidak akan ada kesenangan lagi. Semua uang dan sebagainya tidak akan menyenangkan lagi. Yang ada adalah penderitaan. Tetapi orang benar yang sukses di dalam Tuhan, dalam penderitaan pun ia bisa menikmati bersama Tuhan. Amin ya. Ini kelihatannya tidak masuk akal. Tapi kalau Bapak Ibu mengerti dengan baik, itu justru masuk akal. Yang tidak masuk akal itu orang yang merasa dengan uangnya bisa bahagia. Itu tidak masuk akal. Karena buktinya semua orang akhirnya ketika mati semua tidak bisa membantu. Uangnya, kekuasaannya, teman-temannya. Nggak bisa. Ketika seseorang didorong masuk ruang ICU, ia sendirian, tidak bisa ditemani siapapun. Lagi pula, pakaian saja tidak boleh menemani, semua dilucuti sampai telanjang. Diganti dengan pakaian rumah sakit. Ya, begitu kok mau sombong. Makanya Bapak Ibu, kita harus punya nilai diri, nilai hidup maksud saya. Seseorang nilainya itu tergantung dari filosofi hidupnya. Ya. Minimal ada 5 nilai yang menurut saya itu harus kita punya.
Kalau mau dianggap sukses bukan oleh dunia saja, bahkan Tuhan disukakan dalam hal ini. Nilai yang pertama, kita harus hidup kudus, itu yang utama. Sebab firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, hidup kudus maksudnya. Apa itu hidup kudus? Hidup tak bercacat, tak bercela dalam segala hal. Nah, itulah yang bisa menyukakan hati Tuhan. Kalau yang lain tidak bisa. Hanya kekudusan hidup, Tuhan maunya kita hidup kudus. Sehingga kalau kita tak bercacat, tak bercela, itulah persembahan yang harum bagi Tuhan. Percuma seseorang memberikan uang banyak ke gereja, tapi hatinya tidak kudus, tidak bersih. Ya, amin ya. Nah, begitu. Oke. Yang kedua, kalau bisa kita hidup sehat. Sebab kalau kita sehat, kita bisa belajar firman, kita bisa melakukan firman, kita bisa menjadi berkat. Sehat tubuh, sehat jiwa, sehat roh. Terutama yang roh. Makanya ayat oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Sembuh dari kesesatan. Sembuh dari sakit jiwa. Itu yang penting. Kalau tubuh kita masih misalnya sakit, ya masih nggak masalah. Tapi kalau jiwanya sakit, selalu meleset, selalu berbuat dosa, tidak menyukakan hati Tuhan, maka itu gagal total. Yang ketiga ya, Bapak Ibu ya, usahakan semaksimal mungkin cerdas. Bagaimana caranya? Wah, saya nggak sekolah tinggi, Pak. Bukan itu maksud saya. Cerdas mengerti kehendak Tuhan. Atau kalau pakai kalimat lain, peka kehendak Tuhan. Bagaimana caranya? Ya kita harus belajar firman kebenaran, kemudian melakukannya, sehingga makin hari kita makin peka kehendaknya. Begitu, Bapak Ibu ya. Yang keempat, kalau bisa kita juga harus sukses dunia, tapi bukan untuk senang-senang sendiri. Sukses semua itu kita persembahkan bagi Tuhan. Banyak gunanya loh kalau kita sukses. Kita bisa menolong banyak orang, bisa menjadi berkat, bisa membawa orang kepada Tuhan, dan sebagainya. Kalau diri kita jadi sandungan, kita nggak dipercaya orang, kita nggak bisa menyelamatkan banyak orang. Tapi kalau kita hidup kudus, bisa jadi teladan, maka orang akan lebih mudah mendengarkan apa yang kita nasihatkan. Sehingga kita bisa bawa dia kepada hadirat Tuhan. Ya. Yang kelima, ini yang tidak boleh dilupakan. Semuanya itu kita persembahkan bagi Tuhan. Semuanya itu tidak boleh membuat kita bangga karena bukan jasa. Itu adalah respon kita kepada Tuhan bahwa kita sudah ditebus, bahwa kita mau mengasihi Tuhan dengan semuanya yang ada pada kita. Kan begitu ya? Makanya firman Tuhan berkata, inti dari seluruh firman Tuhan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, kitab para nabi, Taurat dan kitab para nabi, intinya itu cuma dua. Sebenarnya itu satu kesatuan. Kita harus mengasihi Tuhan dengan semua yang ada pada kita. Apa itu? Pikiran, perasaan, kehendak, kekuatan fisik, akal budi, waktu, uang, semuanya yang kita ada. Semua talenta yang ada pada kita. Dan yang sama dengan itu bobotnya, kasihlah sesamamu. Jangan semua itu lalu untuk diri sendiri keselamatannya. Kita harus bagikan ke banyak orang, sehingga banyak orang diselamatkan juga. Sebab proyek Tuhan adalah menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa. Kecuali manusia tidak mau diselamatkan, yaitu terserah. Tapi Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Itu, ya.
Jadi kalau Bapak Ibu mau sukses, ingat nilai-nilai tadi. Hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Yang kedua, hidup sehat, tubuh, jasmani, jiwa dan roh terutama. Kalau tubuh sakit nggak apa-apa sih. Ya sehat. Sehat itu artinya mengerti kebenaran. Yang ketiga, cerdas. Cerdas itu mengerti kebenaran dan terutama peka kehendak Tuhan. Yang keempat tadi, sukses dunia. Tapi bukan untuk diri sendiri. Kita persembahkan untuk Tuhan. Banyak loh. Dunia ini membutuhkan orang-orang yang bisa dipakai Tuhan. Menjadi penolong, menjadi teladan. Ya, ingat ya, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kesuksesan itu justru membuat kita hidup untuk diri sendiri. Itu akan berakhir kebinasaan nanti. Makanya buktikan kalau kita panggil Bapa di surga, buktikan bahwa kita anak. Kalau kita panggil Tuhan Yesus, buktikan bahwa kita hambanya. Seorang hamba pasti melakukan kehendak Tuannya. Amin ya. Jadi, kalau ada Roh Kudus tinggal dalam diri kita, maka kita harus takut berbuat dosa. Maka kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus kepada seluruh kebenaran. Semuanya itu satu saja tujuannya, supaya kita suksesnya surgawi, yaitu selamat. Dan supaya kita pun menjadi teladan di bumi ini. Bisa menarik banyak jiwa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Amin. Bapak Ibu umat Tuhan dimanapun berada, di masa pandemi ini, kita juga bersyukur karena ada teknologi online, sehingga meskipun kita tidak bertemu secara fisik, tetapi firman Tuhan tetap dapat disampaikan. Tidak berbeda online maupun offline. Yang berbeda adalah bagaimana kita menyikapinya. Untuk itulah di masa pandemi ini, di mana banyak orang menjadi susah, mengalami masalah ekonomi, penyakit dan sebagainya. Ayo kita jadi berkat. Ayo kita jadi alat di tangan Tuhan. Mereka membutuhkan kita semua. Jangan pelit ya Bapak Ibu. Jangan punya pikiran negatif. Jangan gampang dihasut. Jangan gampang percaya pada hoax. Semua diperiksa kembali. Sebab kalau Bapak Ibu gampang dihasut, gampang ikut dunia, maka yang rugi bukan gereja, yang rugi Bapak Ibu sendiri. Ya, mari kita bertobat ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk gerejamu di tempat ini. Biarlah melalui firman ini, kami percaya bahwa firman yang benar tidak akan kembali dengan sia-sia. Bahwa orang yang haus dan lapar akan kebenaran akan dipuaskan. Terima kasih Tuhan, berkati gerejamu dimanapun berada. Berkati hamba-hambamu dimanapun mereka berada melayani Engkau. Terima kasih, kami mau angkat tangan kami mau sambut berkat yang dari Tuhan. Kami sambut segala berkat jasmani maupun berkat rohani, yang turun dari surga, dari Bapa kita di surga, dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Haleluya. Amin. Amin, Bapak Ibu. Terima kasih untuk hambanya yang sudah membawakan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan setiap kita. Sementara saya akan membacakan pengumuman ibadah online untuk minggu depan
seperti biasa bisa diakses melalui YouTube Gereja Injil Kristus jam 10 pagi. Pembicaranya ada Bapak Sunardi Rusli. Usai sudah ibadah kita pada siang hari ini, sebentar kita mau siapkan hati kita sebelum berdoa syafaat. Kita mau angkat satu pujian. Kami ada sampai saat ini semua karena Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah kita siang hari ini dengan doa syafaat. Maha besar Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terpujilah kiranya Tuhan buat selama-lamanya. Kami bersyukur dan berterima kasih buat hari ini Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu, biar kiranya Tuhan, iman kami boleh ditambahkan agar kami tetap bersandar dan percaya kepada Tuhan. Biar kiranya Tuhan setiap hari kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Biar kiranya setiap hari kami mau melakukan segala perintah Tuhan dengan taat dan setia. Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau sepanjang hari ini Tuhan, kami dapat menikmati hari-hari kami Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kalau kami tetap terus mengandalkan Tuhan, kalau kami tetap terus percaya kepada Tuhan, kami akan memperoleh sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan, karena Engkau yang senantiasa memberi kekuatan dan menopang kami Tuhan di hari-hari hidup kami Tuhan yang kami jalani bersama-sama dengan Tuhan. Kami merasakan sukacita yang besar Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini, biar kiranya Tuhan memberkati mereka, ajar mereka untuk tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kiranya Tuhan mereka senantiasa ada di dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Juga Tuhan, anggota jemaat Gereja Injil Kristus yang lain Tuhan, kami bawa mereka ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, ke dalam pimpinan dan lindungan Tuhan saja. Dari Ibu Gembala kami, penasehat, pendeta muda, sidang jemaat-Mu, dari seksi Bapak, seksi Ibu, pemuda remaja, dan sekolah minggu. Kami percaya Tuhan, kami ada di dalam lindungan Tuhan, kami ada di dalam kasih karunia Tuhan, dan Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, biar kiranya apa yang kami lakukan, biar kiranya kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan, untuk hari-hari kehidupan kami yang kami lalui. Kami percaya Tuhan, kami berjalan bersama dengan Tuhan di atas kebenaran firman-Mu. Biar kiranya kami tetap Tuhan boleh berharap dan bersandar kepada Tuhan saja.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan bangsa kami, negara kami Tuhan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tuhan tolong, Tuhan lindungi Bapak Presiden kami dan wakilnya, untuk para wali kota, gubernur, dan serta para menteri dan jajarannya yang terkait. Tuhan, kami percaya Yesus, biar kiranya Tuhan apa yang mereka rencanakan, apa yang akan mereka kerjakan untuk Indonesia ini, biar kiranya Tuhan mau campur tangan. Taruh roh yang takut kepada Tuhan, di mana mereka boleh melaksanakan tugas mereka masing-masing dengan baik dan benar. Tuhan, terima kasih Engkau mau tolong Tuhan, agar mereka senantiasa boleh melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk TNI Polri, kepolisian, biar kiranya mereka juga tetap solid, menjaga NKRI tetap satu Tuhan. Terima kasih, dijauhkan dari segala mara bahaya, kuasa kegelapan, kuasa roh-roh jahat, dan roh-roh pengganggu yang mau memecah belahkan bangsa ini Tuhan. Kami taruh di dalam tangan kasih kuasa-Mu, biar kiranya Tuhan sendiri, Roh Kudus Tuhan sendiri yang mau bekerja di atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati Indonesia kami. Tuhan tolong Yesus, agar perekonomian kami boleh kembali Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami percaya Yesus, Indonesia akan dibangkitkan kembali Tuhan. Indonesia akan dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh bersandar dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada di dalam pemulihan dari sakit penyakitnya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau Pak Parman dia sudah lebih baik lagi, dia sudah bisa berjalan, dia sudah bisa duduk, dan kami percaya Tuhan, pemulihan demi pemulihan sampai pada kesembuhannya, dia boleh mendapatkan mujizat-Mu Tuhan. Juga tolong Tuhan, biar kiranya imannya juga boleh dikuatkan. Tuhan tolong Tuhan, berikan dia Tuhan Roh Kudus-Mu, agar dia juga boleh membuka hati untuk dia boleh menerima Tuhan dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati keluarganya, istrinya Mira, anak-anaknya, mantunya, cucunya. Terima kasih dengan berkat yang daripada Tuhan saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Yani. Pasca operasinya, kakinya masih belum pulih. Tapi kami percaya Tuhan, pemulihan akan terjadi, kesembuhan yang sempurna yang Tuhan berikan buat Ibu Yani. Biar kiranya Ibu Yani tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Tuhan memberkati suaminya, anaknya, mantunya, cucunya. Biar kiranya mereka tetap ada dalam sukacita-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, pergumulan saudara-saudara kami yang lain, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pekerjaan. Biar kiranya mereka boleh tetap bersandar dan berharap pada Tuhan. Biar kiranya mereka tetap percaya bahwa Tuhanlah yang sanggup menolong kami semua. Tuhanlah yang sanggup memberikan kami jalan keluar. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya rencana-Mu yang indah pada hidup kami masing-masing. Asal kami percaya, asal kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terpujilah Tuhan buat selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mau menerima berkat dari Allah Bapa di surga. Biar kiranya kita mau angkat tangan untuk menerima berkat. Ya. Saudara-saudara yang di rumah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa. Amin.